Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kehidupan Mbak Hartini ini semua kita pun tahu. Sehari-hari menghidupi anaknya dengan berjualan, buka usaha warung kopi di ujung desa di tempat terpencil di bawah lereng Bukit Batu. Terkadang satu hari laku 3 gelas, terkadang cuma 1 gelas, terkadang tidak ada orang beli sama sekali. Maklum karena sambil mengasuh anak yang Down syndrome. Namun ada juga orang TKI di Malaysia asal Ngawi, tega-teganya mengiming-iming atau mengejek mau mentransfer duit, dan bahkan orang tersebut akan menjanjikan memberikan nafkah setiap bulannya. Nah, seperti apakah percakapan yang dikirim pada WA-nya Pak D? Simak dulu ya percakapannya seperti ini. Halo, assalamualaikum mas. Mas, sampean kok gue bahar. Sampean omong di sekop apa sih tak cerita nanti pengen yo. Jadi gue intinya aku nggak usah tak PC, aku nggak serah total. Sampean tak PC sampean, aku nggak perlu takut nah nang bahar. Tapi aku ngomong di sana mas ya. Aku gue aneh sebuah komitmen yang kudu dipegang bahar. Soalnya aku percaya sampean, aku ya percaya omongan aku sampean yang kudu tanggung jawab. Gue masalah HP, duit tak kirimi. Yo, gue sekitar jam berapa yo? Iki kan kono jam berapa? Kini kan hampir jam 3 kan? Kono lagi jam 2 kan? Iki aku sih kerja ya mas. Gue sekitar jam 4 atau 5. Gue sampean nanu kok tan. Nek ngono bengi apa piye gara sampean kok bengi sampean ngomongnya kan jam 8 apa jam itu. Sampean iso. Iki mari ngene mas, aku jujur wae, aku nek kan kerja iku nang ngerben ayam kan. Jadi iki wae tangkap, wae panen. Jadi iki sekali tangkap bisa lori gede kayak lori 10 tayar kan. Di sini kan 4.000 ekor. Saiki aku wis perjalanan ning omahe wonge sekitar 1 kilometer lagi aku sampai rumahnya mas. Sampean ku nek sadurunge sampean miss call nang aku, sampean cerita nang dhisik masalahku. Yo intine koyo ngono ki lah sing pernah tak omongke sampean. Mau nek masalah dhewe pengen HP tak pokok. Tak mas tenang ae. Terus yang kelorone antara ke nek aku menjalankan hubungan karo dhewe, siap nunggu aku selama 2 tahun. Aku pengen intinya ojo nek disembunyikan. Intine koyo dari segi keluarga opo-opo ojo nek disembunyikan. Insyaallah nek dalam 1 bulan insyaallah lah dalam per bulan itu tak transfer duit. Tapi aku jujur mas, aku lewat ke transfer, kok sampean lewat ke transfer. Apa sih pernah sampean ngomong no? Sepenting kok nek dalam intinya sampean ngene nang bahare wi, aku pengen buktine. Intinya kok sampai sedang ngeterong tak PC. Saiki ngene mas yo, tak jelasno dhisik. Pingko gara ketentuan kuwi dari sampean lho. Aku intine iki, aku cuman jaluk tolongan ning sampean lho. Sampean tak ceritain dhisik. Aku pegatan karo bojoku kuwi wis posisi, aku wis kerja nang Malaysia. Lah intine aku ki cek mengikuti, intine ki ngikuti apa jenenge? Anu nang nggon bojoku lho, mantan bojoku lho. Sedangkan aku gong ngambil ning desaku dhewe ngono lho. Aku dhisik intine pindah tempat ngono lho Mas. Sedangkan kuwi intine piye yo? KTP kuwi dhisik aku nggo omah kuwi, KTP anu, apa ki gung dadi ngono lho. Ning piye? Aku wis mangane kan sadurunge kan. Aku sih ngomong dhisik sejauh-jauh hari dhisik, maksudnya engko dadi masalah apa ora terus neng keluargane ngono Mbah Dewi engko piye ngono lho. Aja nganti dadi masalah, aku enggak pengen. Aku sadurunge kan wis ngomong jauh-jauh hari dhisik kan. Ya sok kowe Mas, kok tak usahno secepatnya transfer nang sampean engko bentang di HP, aku bisa komunikasi karo dhek. Engko langkah berikutnya gara-gara dhek lho. Aku jujur wae. Iya Mas, ono apa-apane aku tetep malu cawe-cawe, ya bisa dikatakan aku pun akan tanggung jawab. Sing penting sampean ya iso segera komunikasi. Lagi wis dalu aku arep balik masuk ale gak penak kan ya iki ning omah janda. Engko dikira aku ngene-ngene ora penak lingkungan. Ya tak balik sih Mas wis cukup bengi ya. Oke Mas. Sampean kok dino Selasa lah. Dino Selasa kok tak kirimno duite. Sampean kirimno nomor rekeningmu. Besok minggu Senin nang anu tangkap ayam lah. Selasa wis rada longgar kok gak ning Pak. Wis Selasa tak usahana sore mbuh. Tengah hari engko aku tak transfer duit. Mas, iki piye ya penak ya? Maksudku ngene lho. Nek masalah duit ki aku gampang. Tapi kisah tak pikirno ya. Ki mbak jare ngomongnya ya arep 4 tahun ditenteni tapi aku pihak dari keluarga ini tok. Ngene intine koyo keluarga ini ngene. Gak setuju gak oleh aku manggone kudu dhisik sadurunge nikah. Aku betul loncatanku ki ning ndi ngono lho. Enggak mungkin kan aku mulai terus nang hotel ae ora mungkin kan. Aku maksudku ngene lho, jane ki nek iso aku ngomong dhisik karo bapak ibu nek arep sen sak dulur-duluran ngono.
karena aku niat serius, enggak tak main-main. Sekarang aku ngelepas duit, aku nggak main-main. Berarti dia dalam per bulan aku ngirimi iso tak ngirimi, tapi jelas batas aku belum ngerti ya salah ngirimi aku iso. Cuman kan ini mas, aku pengen ngerti disek dari omongan dari pihak keluarga disek, keluarga banget disek. Oh jadi aku pihak keluarganya dari kelas 7 ini aku susah mas, itu belakangnya susah. Yes mas, aku janji karo sampean kan, di Selasa aku sampean tak transfer duit. Aku sampean aku tukokno tembasno HP sing wis pokoke piye gara sampean. Yang penting kena tangguh PC karo tangguh komunikasi setiap hari ini. Minggu selanjutnya aku kok dia tak tanggung intinya dalam per bulan. Tapi rong iso aku, soalnya aku posisi belum ngerti wonge. Pokoknya intinya aku lewat aja lewat ke sampean. Tapi engko ngene Mas yo, kok nek aku transfer duit, aku jaluk tolong sampean iso enggak? Aku jaluk identitas sampean. Nah, sekarang Pak D ceritakan dari awal. Orang tersebut pertama kali menghubungi Pak D, ngebet ambisi sekali minta nomor WA-nya Mbak Hartini. Namun Pak D ya tetap tidak kasih karena yang ada itu HP-nya anaknya Mbak Hartini. Karena kalau dikasihkan khawatir nanti muncul gambar lato-lato atau manuk kacer, terus dilihat anaknya kan jadi kacau toh. Lalu Pak D berkata kalau Mbak Har itu memang tidak punya HP. Lalu orang tersebut ngomong mau ngirimin duit ke Mbak Hartini untuk beli HP dan nanti bisa video callan. Tapi entah video call tentang apa, atau mau gratisan video call, ataukah sekedar mencari pasangan video call manuk kacer lato-lato, Pak D juga tidak tahu. Karena kalau di Facebook itu kan ada layanan video call tetapi berbayar. Nah akhirnya Pak D pun pulang balik ke Tuban. Padahal Bojonegoro Tuban itu ya cukup lumayan, kurang lebih ada 30 kilo. Selanjutnya setelah Pak D sampai di rumahnya Mbak Hartini yang berada di Tuban itu, orang ini Pak D telepon video call. Lalu tersambung antara yang bersangkutan ini dengan Mbak Hartini. Dalam pembicaraan tersebut orang ini memang mau membelikan HP dengan cara mentransfer uang kepada Mbak Hartini. Bahkan orang ini pun menjanjikan akan memberikan nafkah setiap bulannya kepada Mbak Hartini. Tetapi walaupun orang ini bacot semanis mungkin kepada Mbak Hartini, Pak D tetap curiga. Karena orang ini selalu ingin minta nomor WA Mbak Har, biarpun itu nomornya anaknya Mbak Har. Nah disitulah Pak D sangat curiga sekali. Pertama itu. Yang kedua, orang ini ngakunya kan dari Ngawi, katanya sudah tidak serumah lagi atau cerai dengan istrinya. Dan orang ini ngakunya juga sedang berselisih dengan saudara kandungnya. Nah akhirnya orang ini berkata begini, nanti sewaktu-waktu pulang dari Malaysia ke Jawa langsung jujuk ke rumahnya Mbak Hartini, mau nginep dan mau menetap di situ. Biuh kok penak men. Apa dikira rumahnya Mbak Hartini itu terpencil di ujung desa bersebelahan dengan hutan, terus di situ itu lepas dari susila etika norma lingkungan masyarakat? Oh jangan mengira seperti itu bos. Walaupun Mbak Hartini itu rumahnya bersebelahan dengan hutan dan terpencil, masih tetap mengikuti norma etika susila masyarakat. Terus sekarang Pak D lanjutkan ceritanya ya. Orang tersebut mau transfer buat beli HP Mbak Hartini, dijanjikan pada hari Selasa siang atau tanggal 11. Namun pada hari Minggu itu kedua HP-nya itu atau WhatsApp-nya itu sudah dipersiapkan, tidak bisa dihubungi. Lalu tanggal 12 malam, 1 jam sebelum Pak D bikin video ini, HP-nya itu aktif. Pak D telepon tidak diangkat, Pak D WA juga cuma dibaca, ndak digubris. Nah ada yang unik lagi, orang ini pada saat habis ngomong mau transfer ke Mbak Hartini, malamnya itu juga menyuruh Pak D untuk menanyakan
janda muda belia yaitu Mbak Nita. Loh. Orang ini kok mencela-mencela ya. Nah sekarang begini, untuk keluarga anak dan istrinya yang ada di Ngawi, kalau memang orang ini aslinya dari Ngawi, nah seperti inilah tata cara Bapak atau suamimu yang selama ini di perantauan di negeri seberang, pamitnya mencari nafkah, namun ternyata selama di perantauan ngakunya seringkali memberi bantuan atau menafkahi janda yang tidak dikenal. Saya dengar dari mulutnya orang ini sendiri karena pernah memberi nafkah 10 juta kepada seorang janda yang dikenal dari Facebook. Tetapi itu semua juga belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Kalau bagi Pak D pribadi ya tidak langsung percaya, karena bila mana kita pelajari dari ilmu forensik dan psikologi, dari bentuk mulutnya atau cangkeme itu, susah deh kita itu mempercayai omongan yang seperti itu. Apalagi tata cara bahasa dan bicaranya yang dikirimkan pada pesan suara di WA-nya Pak D, kita semua bisa mempelajari dan tanggap. Selanjutnya video ini terpaksa dibuat karena Pak D menghubungi kedua nomornya, tidak ada respon dan tidak digubris. Dan sebelumnya pun Pak D pernah berkata kepada orang ini, apabila orang ini ngomongnya tidak bisa dipegang, Pak D benar-benar akan membahasnya di YouTube. Semua ini berdasarkan fakta, logika, dan data. Selain itu, Pak D pun merasa tidak enak kepada Mbak Hartini. Sebelumnya Pak D memberi kabar kepada Mbak Hartini, otomatis yang namanya orang hidup susah akan ada bantuan transfer dari Malaysia, kan hatinya berbunga-bunga. Namun berujung kecewa. Yang saya khawatirkan, orang ini suatu saat menulis di kolom komentar yang isinya telah mentransfer bantuan kepada Mbak Hartini lewat rekeningnya Pak D. Dan Pak D pun juga semakin tidak enak, jangan-jangan Mbak Hartini curiga kepada Pak D. Artinya begini, dikira nanti bantuannya masuk ke rekening yang Pak D terus tidak dikasihkan. Nah itulah yang Pak D khawatirkan. Hubungan baik antara Pak D dengan Mbak Hartini selama ini bisa renggang gara-gara orang yang seperti itu bacotnya itu konco-konco. Bagi semua penonton dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang kenal atau paham betul dengan orang ini, tolong biodata ini kirimkan ke Pak D di WA saja yang tercantum pada deskripsi channel Galeri Kampung Desa. Selanjutnya, bagi keluarganya, mungkin istrinya atau anaknya atau famili saudaranya yang kebetulan nonton dan menyimak video ini, Anda seharusnya dan selayaknya sangat berterima kasih kepada Pak D. Dengan adanya video ini artinya Anda sekalian bisa mengerti, tahu dan paham atas orang yang selama ini meninggalkan kampung halaman mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah. Ternyata selama di perantauan kok begitu. Sekaligus dengan munculnya video ini, Pak D akan memberikan sebuah pandangan bahwa para janda yang dieksplor di YouTube itu berbeda dengan para janda yang ada di Facebook. Bedanya begini, kalau para janda yang ada di Facebook itu biasanya dieksplor memakai akunnya sendiri. Jadi orang itu sendirilah yang memposting dirinya. Tetapi kalau di YouTube itu sudah berbeda. Kalau di YouTube yang mengeksplor atau yang mengekspos itu adalah kreator atau YouTuber. Jadi para janda yang dieksplor di YouTube itu dalam bimbingan kreator. Dan sebelum dieksplor tentunya para janda atau rondo itu banyak mendapatkan saran-saran atau masukan-masukan dari kreator atau YouTuber. Jadi bagi mereka-mereka yang hanya sekedar untuk minta nomor WA dimanapun Anda minta, itu tidak mungkin Anda mendapatkan suatu, misal di channel lain, umpamanya di Rahmat Channel, di Petualang Alam Desaku, atau channel-channel lain lah yang mengeksplor tentang
tentang kehidupan rondo atau janda, tidak mungkin YouTubernya berani memberikan nomor WA atau data pribadi ke muka publik. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.